Halo Scorpio, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk teman-teman Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate. Yang tidak relate, abaikan saja. Sedikit update dari langit, pergerakan langit, teman-teman Scorpio. Kita baru saja melewati full moon di Scorpio, 1 Mei kemarin, ya. Lalu kemudian Uranus yang masuk di Gemini di 27 April yang lalu. Oke, full moon di Scorpio ini ya, itu di sini mencuat ke permukaan hal-hal yang di alam bawah sadar ya, teman-teman Scorpio, dan ini full moon di zodiak sign kalian gitu ya. Tentunya ini cukup memberikan energi yang signifikan di kehidupan kalian ya, dengan adanya full moon di Scorpio ini. Mungkin nanti akan banyak hal-hal yang tidak relevan lagi yang kalian rasa sudah waktunya untuk ditinggalkan, lalu kemudian diganti dengan yang baru, dengan pemahaman yang baru atau apapun itu ya, dengan adanya dua energi ini. Oke, mari kita masuk ke energi Scorpio. Semesta, mohon bantuan energi yang paling menonjol untuk teman-teman Scorpio di sini. Satu kartu. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Ya, saya merasakan energi yang intens sekali ya teman-teman Scorpio ya, sampai saya agak sedikit apa ya, berbayang gitu ya. Oke, Scorpio, kalian mendapatkan energi community. Ya, ini ada kaitannya dengan Three of Cups energi ya, community di sini. Kalian tampaknya seperti uh, memperoleh sebuah komunitas baru, atau kalian sedang baru saja memasuki komunitas baru, atau kalian sedang aktif-aktifnya di komunitas yang lagi ada sekarang ya. Itu dengan energi community, kalian banyak-banyak berhubungan dengan orang-orang eksternal di sini dengan adanya kartu community ini. Oke, mari kita lihat what's the tea untuk teman-teman Scorpio semesta. Mohon bantuan satu kartu untuk teman-teman Scorpio di sini. Let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Oke, let's split the deck. Scorpio, kalian mendapatkan kartu Cloud9. Apa ini? Emotional fulfillment, expectation met, ecstatic. Ya, ini seperti kalian lagi happy ya di komunitas ini ya. Kalian sedang, saya merasakan ada energi party di sini, ada energi senang-senang bersama komunitas kalian gitu ya. Itu yang kalian harapkan, yang kalian impikan gitu ya. Jadi kayak ada energi ekstatik di situ ya. Ya, itulah kenapa saya merasa bahwa ada energi yang intens di sini dengan adanya full moon di Scorpio. Jadi energi kalian seperti di amplify gitu ya, sama semesta, ditingkatkan gitu ya, beberapa kali lipat gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan menggunakan tarot apa yang fulfill di sini untuk teman-teman Scorpio semesta. Ekspektasi apa yang didapatkan oleh teman-teman Scorpio terkait dengan komunitasnya, orang-orang di sekitarnya, teman-temannya gitu ya. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Oke, let's play the deck. Scorpio, kalian mendapatkan pertama kartu Ace of Cups. Nice. Yang kedua, The Dead.
Lalu kemudian yang ketiga, Wheel of Fortune. Oke, bottom of the deck, Eight of Wands. Ya. Oke, tampaknya dengan bottom of the deck, Eight of Wands di sini ada energi pesan ya, pesan yang terkirim secara cepat dan fokus pada kalian gitu ya. Entah kalian yang mengirim pesan atau seseorang di sini mengirim pesan pada kalian. Yang pasti di masa lalu, di energi masa lalu ada kartu Ace of Cup di sini, berarti ada cinta yang baru ya, cinta yang baru di masa lalu. Tampaknya ada yang seseorang yang menyatakan cinta pada kalian. Kalau misalnya kalian tidak lagi berhubungan dengan seseorang, berarti Ace of Cup di sini adalah fokus pada diri sendiri ya, self love, kalian self healing gitu ya. Ace of Cup dengan mencintai diri kalian sendiri, sehingga cinta yang ada di dalam diri kalian itu menjadi meluber dan meluap keluar penuh gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa yang sekarang ada kartu The Dead gitu ya. The Dead ini bukan berarti literally kematian, tapi lebih pada transformasi ya, teman-teman Scorpio ya. Kembali lagi dengan adanya full moon di Scorpio ini itu mencuatkan hal-hal yang di alam bawah sadar kita yang kita tidak sadari gitu ya, yang tidak kita sadari itu mencuat ke permukaan, dan kita di sini diminta untuk berubah. Kembali lagi, Scorpio itu under planet Pluto, dan Pluto itu tahun lalu di bulan November itu sudah mulai masuk ke Aquarius, di mana banyak hal-hal yang dirombak ya, yang di alam bawah sadar kita gitu ya, yang intinya di dirombak habis-habisan sama semesta gitu ya. Dan itu Kedet di sini transformasinya itu perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti gitu ya, dan tidak bisa dihindari karena ini Major Arcana ya. Suatu kejadian yang besar di sini yang merubah kalian dari alam bawah sadar, dari alam sadar sampai ke alam bawah sadar gitu ya, dengan adanya kartu The Dead di sini. Lalu kemudian ya bisa jadi karena kehadiran seseorang ini di masa lalu ya, yang menyatakan cinta pada kalian itu merubah diri kalian gitu ya, atau kalian sudah self love kepada diri kalian dan kalian menyadari kemampuan dari dan kelebihan dari diri kalian, lalu akhirnya kalian bertransformasi gitu ya. Dan transformasi ini memicu sebuah pergerakan peruntungan dengan adanya Wheel of Fortune. Kembali lagi, Wheel of Fortune ini adalah pergerakan peruntungan dari mulai yang di bawah menjadi di atas menjadi di bawah. Ini siklus kehidupan. Wheel of Fortune ini bahwa segalanya yang ada di semesta itu berputar, yang mana perbuatan apapun yang kita lakukan di masa lalu itu nantinya akan kita tuai di masa yang akan datang. Jadi karma dan dharma ya di sini ya, dengan Wheel of Fortune. Itu. Mari kita klarifikasi lebih dalam Scorpio terkait hal ini. Oke, semesta. Mohon bantuan klarifikasi untuk teman-teman Scorpio di sini. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Untuk Ace of Cups, Scorpio diklarifikasi dengan Five of Cups. Lalu kemudian The Wheel of Fortune muncul lagi teman-teman. Lalu kemudian The Tower. Ya. Di masa lalu saya merasa bahwa ya itu tadi ya, dengan energi Ace of Cups dan Five of Cups di sini, kalian diminta untuk melihat di masa lalu kalian dengan adanya kalian self love ini, memusatkan pada diri kalian sendiri, cinta pada diri kalian sendiri, itu memunculkan
memunculkan men-trigger sebuah karma ya di sini ya. Men-trigger sebuah karma, men-trigger sebuah reaksi dari semesta dengan adanya Wheel of Fortune di sini. Peruntungan kalian berputar, ada sebuah kejadian yang menguntungkan atau apapun itu di masa lalu yang menguntungkan pihak kalian atau kalian merasa diuntungkan di sini dengan adanya Ace of Cups. Bisa jadi kalau ini bukan self love, ada kehadiran seseorang, ya orang ini merupakan keberuntungan bagi kalian ya. Ini hadiah dari semesta di masa lalu karena kalian lebih berfokus, maksudnya tidak berfokus pada apa yang membuat kalian bersedih gitu ya dengan adanya Five of Cups di sini. Dan kalian juga mendapatkan kartu The Tower. Ya, ini merubah pemahaman kalian yang semula mungkin kalian selalu terjebak dalam kesedihan gitu ya. Dengan adanya hadirnya Ace of Cups di sini, seseorang ataupun itu diri kalian sendiri itu merubah cara kalian melihat dunia ya. Dengan adanya kartu The Tower. Dan kehadiran energi cinta ini mengejutkan kalian di masa lalu ya. Itu, dan kalian merasa beruntung dengan adanya self love atau intinya cinta dari seseorang ini ya, siapapun itu. Oke. Dan ya, The Tower ini energi Scorpio sendiri ya. Energi Scorpio sendiri, jadi ini power card kalian gitu ya. Jadi di masa lalu itu kalian powerful sekali ya. Powerful sekali. Lalu kemudian di masa sekarang ada kartu The Death. Mohon bantuan diklarifikasi semesta. Oke. The Death diklarifikasi dengan Six of Wands. Lalu kemudian Santa Muerte Card ini The Death sendiri ya teman-teman ya. Dengan adanya Santa Muerte Card di sini. Jadi The Death dikonfirmasi dengan The Death. Lalu kemudian Ace of Cups keluar lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini ya kalian seperti berubah sekali ya dengan adanya seseorang ini ya. Dengan adanya seseorang ini atau komunitas ini. Jadi saya merasa di sini iya, kalian seperti entah antara meninggalkan satu komunitas ke komunitas lain atau kalian menemukan sebuah komunitas yang cocok sama kalian ya di masa lalu dengan adanya kartu community ini. Dan ini membuat kalian in cloud nine ya, happy banget secara emosional gitu ya, dan itu merubah hidup kalian dari luar, dari dalam keluar gitu ya. Dengan adanya kartu The Death di sini saat ini, dan kemudian Six of Wands di sini adalah recognition, kemenangan gitu ya. Jadi kalian di sini seperti merasa dihargai gitu ya oleh orang-orang di komunitas ini gitu ya, dengan orang-orang di sekitar kalian. Lalu kemudian dengan adanya kartu Santa Muerte di sini The Death sendiri, yaitu kartu transformasi. Santa Muerte di sini dia sedang mengandung ya, dan dia melihat ke gerobak bayi gitu ya, tempat meletakkan bayi gitu ya. Jadi bisa jadi ini adalah perubahan sesuatu yang baru teman-teman, sesuatu yang baru, komunitas baru. Dan dari komunitas yang baru itu tuh melahirkan sebuah ide-ide baru atau pemahaman baru terkait kehidupan kalian.
gitu ya. Dan di sini juga ada the death diklarifikasi oleh Ace of Cups ya, Ace of Cups di sini. Ace of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups, berarti itu benar-benar ada seseorang yang datang di kehidupan kalian gitu ya, melalui komunitas ini yang benar-benar mencintai kalian apa adanya gitu ya. Dan kalian merasa adanya sebuah sense of belonging ya dengan komunitas ini, dengan adanya orang ini juga hadir di komunitas itu gitu ya. Itu membuat kalian bersemangat gitu ya. Jadi saya merasa kalian yang dulunya mungkin dari satu komunitas lama ke komunitas baru, terus kemudian kalian ketemu orang dan kalian menjadi melebur menjadi satu gitu ya, karena sense of belongingers dan rasa cinta kalian pada orang ini gitu ya, di dalam komunitas itu gitu ya. Dan akhirnya kalian pun merubah hidup kalian dengan menyelaraskan diri dengan visi dan misi yang dimiliki oleh komunitas itu gitu ya, pemahaman yang dimiliki komunitas itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang kita klarifikasi Wheel of Fortune semesta, mohon bantuan. Oke, let's split the deck. Wheel of Fortune diklarifikasi dengan Page of Wands. Lalu kemudian Queen of Swords. Lalu kemudian The Magician. Bottom of the deck, The Emperor. Ya. Ini dengan bottom of the deck The Emperor ini kalian in your power gitu ya. Kalian sangat powerful sekali. Jadi adanya kartu The Tower di masa lalu itu power card kalian gitu ya. Jadi intinya di sini The Emperor di sini kalian seperti inbox energi gitu ya. Seseorang yang dia oportunis sekali dan siap menyerang kapanpun dibutuhkan gitu ya, dengan adanya kartu The Emperor di sini. Bisa jadi di sini kalian Ace of Cups di sini adalah seorang bos ya, seorang bos atau orang yang memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi di sini. The Emperor di sini ya. Ini energi Aries ya, Aries Taurus gitu ya. Aries dan Capricorn, mohon maaf, Aries dan Capricorn. Jadi mungkin bisa jadi ini ada kaitannya dengan dua zodiak itu, teman-teman Scorpio ya. Bisa jadi juga di sini juga ada energi Page of Wands ya, sama ya. Page of Wands itu Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian ada energi Queen of Swords di sini. Queen of Swords itu Aquarius, Libra, Gemini. Lalu kemudian ada energi The Magician ya. Itu kemudian di masa yang akan datang dengan energi The Wheel of Fortune di sini dan Page of Wands. Jadi di sini kalian seperti apa ya? Seperti memutar siklus kehidupan ya di masa yang akan datang gitu ya. Kalian tidak mau stay dalam satu kondisi atau satu komunitas, dan kalian menemukan passion yang baru di sini dengan adanya Page of Wands gitu ya. Dan Page of Wands ini energi permulaan ya, energi yang sangat immature sekali, energi anak-anak gitu ya, energi kekanak-kanakan dengan Page of Wands di sini. Kalian merasa seperti orang yang baru masuk di komunitas gitu ya. Kalian awal-awalnya menggebu-gebu untuk seperti apa ya, mendedikasikan hidup kalian dengan semangat baru gitu ya, semangat awal-awal masuk komunitas gitu ya. Lalu kemudian Wheel of Fortune juga diklarifikasi dengan Queen of Swords gitu ya. Jadi Queen of Swords di sini adalah
Ya, kalian di sini sudah jelas ya, secara Queen of Swords di sini orangnya cukup dingin dan dia tahu apa yang dia lakukan gitu ya. Queen of Swords di sini dan dia tidak segan-segan untuk menebas siapapun yang nggak sesuai dengan beliefnya gitu ya. Dan energi Queen of Swords di sini lebih pada saya merasa teman-teman Scorpio di sini itu seperti itu tadi ya, seperti bersemangat sekali ya. Jadi kalian itu di komunitas yang baru ini atau di sesuatu hal yang baru ini itu menjadi ingin seperti memperbaiki segalanya gitu ya. Kalau misalnya terkait tempat gathering atau kegiatan-kegiatan selama gathering gitu ya yang di komunitas yang baru ini kalian seperti mencurahkan pikiran kalian gitu ya, ide-ide kalian gitu ya ke komunitas yang baru ini gitu ya dengan mengandalkan pengalaman kalian di masa lalu gitu ya. Dan energi Queen of Swords dan ini merubah hidup kalian gitu ya. Kalian memutar siklus hidup kalian dengan adanya Wheel of Fortune dan peruntungan pun juga akhirnya datang kepada kalian gitu ya dengan energi The Magician. Di sini adalah mastery, self mastery teman-teman Scorpio ya. The Magician di sini adalah memang benar-benar komunitas yang seperti ini, hubungan seperti ini yang kalian inginkan gitu ya. Di situ tadi ada energi cloud9, emotional fulfillment, expectation met, dan ecstatic. Jadi intinya karena manifestasi kalian di masa lalu itu terpenuhi gitu ya. Ya, itu energi manifesting ya, energi manifesting. Karena kalian sudah memanifestasikan ini dari masa lalu dan itu terwujud di masa masa yang akan datang gitu ya dengan Wheel of Fortune gitu ya. Kembali lagi, Wheel of Fortune di sini juga bisa terkait karma dan dharma. Jadi karma di masa lalu, kesedihan-kesedihan yang sudah kalian rasakan di masa lalu, itu kalian limpahkan ke diri sendiri, atau kalian mendapatkan orang, menemukan seseorang gitu ya, yang bisa mengubah hidup kalian, yang mengalihkan hidup kalian gitu ya, dan itu mengguncang pondasi hidup kalian ya, yang semula kalian grieving gitu ya, bersedih, itu dengan adanya hadirnya self love ini atau orang yang baru ini itu seperti memanifestasikan apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan adanya energi The Magician di sini. Oke, mari kita lihat saran dari semesta untuk teman-teman Virgo di sini yang merayakan party atau kemenangan bersama komunitas barunya, teman-teman semesta, teman-teman Virgo, teman-teman Scorpio, mohon maaf. Oke semesta, mohon bantuan 3 kartu untuk saran bagi teman-teman Scorpio di sini. Let's shuffle 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Saran pertama, Four of Swords. Yang kedua, Ten of Swords. Yang ketiga, Eight of Wands. Bottom of the deck, Three of Swords. Iya, intinya tampaknya sakit hati di masa lalu ya teman-teman Scorpio ya. Jadi Five of Cups di sini itu tampaknya semesta bilang ya sembuhkan grievingmu ya, sembuhkan kesedihanmu gitu ya dengan adanya bottom of the deck saran semesta Three of Swords di sini. Sembuhkan grievingmu, sembuhkan kesedihanmu gitu ya, healing. Gimana cara healingnya? Rest and rejuvenate ya. Sarannya di sini Four of Swords gitu ya, istirahat, lepaskan saja gitu ya hal-hal yang membuat kalian bersedih gitu ya. Dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya, kalian di sini ada tampak
perempuan ini berjalan ke arah matahari gitu ya. Jadi diminta untuk melepaskan pikiran-pikiran buruk dari sakit hati di masa lalu gitu ya. Dan semesta juga bilang dengan adanya Eight of Wands di sini, fokus saja pada apa yang membuatmu bahagia gitu ya. Dan Eight of Wands di sini uniknya adalah bersatunya banyak wand di satu titik gitu ya. Jadi intinya dengan energi komunitas di sini itu kita diminta untuk ya komunitas ini, community ini itu yang menyembuhkan kalian gitu ya, yang membuat kalian healing di sini. Saya tidak tahu itu komunitas apa, kalau memang relate ya inilah bacaan untuk kalian gitu ya. Dan kalian diminta untuk ya fokus ke komunitas itu ya. Ketika kalian merasa bahwa kalian teringat akan luka-luka lama gitu ya, ya lari saja ke komunitas baru kalian ini dan lepaskan semua energi dan kepenatan itu di situ gitu ya, dengan kalian beraktivitas bersama dengan komunitas ini gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari Moonology Oracle untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, saran dari Moonology Oracle, kalian mendapatkan full moon in Scorpio teman-teman. Ya saya tidak bisa mengakali ini ya. Jadi it's time to release negativity. Sarannya dari semesta teman-teman. Itu betul sekali ya. Kadang itu kita di sini mungkin terlalu tenggelam pada kesedihan sendiri gitu ya. Akhirnya kita ndak bisa move on, ndak bisa bergerak gitu ya dari masa lalu gitu. Dan kita kadang itu butuh bantuan orang lain gitu ya. Butuh bantuan orang di sekitar kita yang notabene nggak ada kaitannya sama rasa sakit hati kita gitu ya. Jadi lebih pada apa itu semacam melepaskan kepenatan gitu ya, melepaskan negativity dari masa lalu gitu ya. It's time to release negativity dan happy teman-teman Scorpio ya dengan komunitas yang baru. Komunitas baru, semangat baru, teman-teman baru, dan bisa sangat dimungkinkan di komunitas tersebut kalian menemukan cinta yang baru ya. Dengan adanya energi Ace of Cups di sini, berapa kali Ace of Cups-nya? 2 kali teman-teman. Jadi intinya di sini nanti kalian akan menemukan ya sebuah benih-benih cinta ya, apapun itu ya, dengan adanya kalian hadir di komunitas yang baru ini ya. Itu. Lalu mari kita lihat saran dari animal spirit apa yang perlu kita tekankan atau kita anut di sini, kita terapkan dalam kehidupan kita Scorpio atau yang menaungi hidup kita. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan Sea Otter Spirit, happiness ya, diminta untuk happy ya teman-teman Scorpio ya sama semesta di sini ya. Be the master of playful living ya. Play sama teman-teman komunitas kalian ya. Jangan ragu ya. Lupakan aja masa lalu yang menyakitkan itu ya. Release expectation and enjoy every day. Let worry go and instead choose love. Surrender to the wave. Your good destiny of love is sure. Ya, itu ya. Jadi tampaknya dari komunitas itu nanti akan membuat kalian healing dan kalian bisa menemukan cinta yang bisa membahagiakan kalian ya, tentunya cinta yang baru ya tentunya ya. Dengan adanya si Outer Spirit di sini. Oke. Sekian pesan-pesan dari saya dan semesta, teman-teman Scorpio. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta. Terima kasih.